Rasanya jantungku diremas tangan besi saat melihat Rendra, suamiku yang pamit untuk rapat mendadak dengan investor, justru sedang berdiri di butik tas high-end, tertawa manja sambil mengelus pinggang Fanya, staf administrasinya. Di depan mataku, pria yang hidupnya aku bangun dari nol itu menyerahkan kartu kreditku untuk membayar sebuah tas kulit eksotis seharga 1 unit rumah subsidi. Aku tidak akan masuk ke sana untuk menjambak rambut wanita itu atau berteriak seperti orang gila. Tidak. Aku justru mundur, duduk tenang di kafe seberang, lalu menelepon bank untuk melaporkan kartu itu sebagai barang curian. Aku ingin melihat bagaimana si arsitek sombong ini menjelaskan pada selingkuhannya saat kasir memanggil petugas keamanan karena transaksi mereka dianggap sebagai tindakan kriminal. Sebelum lembar pembalasan ini aku buka lebih dalam, dari kota mana kalian menyaksikan keadilan ini ditegakkan? Tuliskan kehadiran kalian di kolom komentar. Cukup tekan like dan subscribe jika kalian setuju bahwa pengkhianatan tidak berhak atas akhir yang bahagia. Aku berdiri mematung di balik pilar besar Mall Grand Indonesia, menatap pemandangan yang menghancurkan seluruh sisa rasa hormatku pada pria yang telah menemaniku selama 7 tahun ini. Di dalam butik tas ternama itu, Rendra tampak sangat bercahaya. Wajahnya yang tadi pagi tampak lelah saat pamit kerja, kini terlihat segar dan penuh gairah. Tangannya yang biasanya memegang pena arsitek, kini dengan luwes mengelus punggung Fanya, wanita yang selama ini aku anggap sebagai adik sendiri di kantor. Fanya tampak sangat manja, ia menunjuk sebuah tas kulit buaya berwarna zamrud yang dipajang di etalase kaca. Ini cocok sekali dengan gaun yang kamu pakai kemarin, sayang. Suara Rendra terdengar lembut, terbawa angin AC mall hingga ke telingaku. Cairan merah seolah menyembur ke mataku. Rasanya jantungku diremas tangan besi. Napasku tercekat di tenggorokan melihat suamiku menggunakan kartu kredit tambahan dariku untuk membiayai wanita yang bahkan tidak bisa menyelesaikan laporan administrasi dengan benar. Rendra mengeluarkan kartu kredit hitam dari dompetnya. Kartu itu adalah kartu kredit korporat yang tagihannya setiap bulan aku lunasi dari dividen perusahaan keluargaku. Ia menyerahkannya kepada pelayan toko dengan gerakan yang sangat angkuh, seolah-olah ia adalah miliarder yang sedang memanjakan ratunya. Aku tidak akan masuk ke sana. Itu terlalu murah. Aku tidak akan membiarkan pengunjung mal menonton adegan istri sah yang menangis meraung-raung. Aku adalah Dian Wisesa. Aku tidak dilatih untuk menangis, aku dilatih untuk menang. Aku melangkah mundur, berjalan menuju kafe yang terletak tepat di seberang butik tersebut. Aku memilih meja di pojok, tempat aku bisa mengamati setiap gerak-gerik mereka dengan jelas. Aku memesan kopi hitam pahit tanpa gula. Sepahit kenyataan yang baru saja aku telan mentah-mentah. Sambil menatap pintu butik, aku mengeluarkan ponsel. Jemariku yang dingin namun stabil menekan nomor layanan prioritas bank. Halo, saya Dian Wisesa. Saya ingin melaporkan kartu kredit korporat dengan nomor kartu yang berakhir di angka 4588 atas nama Rendra Prasetya. Saya ingin kartu itu diblokir secara permanen sekarang juga. Ada masalah apa, Ibu Dian? Tanya operator bank dengan nada khawatir. Kartu itu disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya ingin statusnya diset sebagai lost or stolen. Dan satu hal lagi, pastikan mesin EDC di butik tersebut mengeluarkan instruksi untuk menahan fisik kartu tersebut karena terindikasi fraud. Baik, Ibu Dian. Permintaan Anda segera kami proses. Kartu akan nonaktif dalam 30 detik. Aku menutup telepon. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menyesap kopiku perlahan. Mataku tak lepas dari kasir di dalam butik itu. Aku melihat pelayan toko sedang menggesek kartu Rendra ke mesin. 1 kali. Gagal. Ia mencoba lagi. Wajah Rendra yang tadinya penuh senyum mulai berubah menjadi sedikit tegang. Ia tampak mencondongkan tubuh, berbicara sesuatu yang kelihatannya seperti omelan pada sang pelayan. Pelayan itu tampak bingung, ia memanggil manajernya. Sang manajer datang, menggesek kartu itu kembali, lalu menatap layar mesin dengan serius. Tak lama kemudian,
Sang manajer menatap Rendra dengan tatapan dingin, lalu mengambil telepon di bawah meja kasir. Di sampingnya, Fanya mulai terlihat tidak nyaman. Ia menarik-narik lengan baju Rendra, wajahnya tampak malu karena beberapa pengunjung lain mulai menoleh. Rendra mulai berteriak, suaranya yang melengking terdengar hingga keluar butik. Bagaimana mungkin saldonya tidak cukup? Limit kartu ini miliaran. Coba lagi, bentak Rendra. Maaf, Bapak, masalahnya bukan di limit. Suara manajer itu terdengar tegas. Sistem kami menerima instruksi bahwa kartu ini adalah barang curian. Sesuai prosedur, kami harus menahan kartu ini dan memanggil petugas keamanan mal untuk verifikasi. 2 orang petugas keamanan berseragam lengkap muncul dari balik lorong dan masuk ke dalam butik. Rendra tampak pucat pasi. Ia mencoba merampas kembali kartu itu, tapi petugas keamanan langsung menahan tangannya. Inilah saatnya. Aku berdiri, merapikan blus sutraku, dan berjalan masuk ke dalam butik dengan langkah yang sangat tenang. Irama sepatuku beradu dengan lantai granit butik. Tak, tak, tak. Terdengar seperti lonceng kematian bagi harga diri Rendra. Mas Rendra? Ada apa ini? Kenapa ada satpam? Tanyaku dengan suara yang sangat lembut, menampilkan wajah istri yang bingung dan cemas. Rendra menoleh dengan wajah yang seolah baru saja melihat hantu. Tubuhnya kaku seketika. Dedian? Kamu? Kenapa ada di sini? Aku tidak menjawabnya. Aku menatap manajer butik dengan tatapan yang berwibawa. Ada masalah apa dengan kartu suami saya? Pak, kartu ini dilaporkan sebagai barang curian, Bu. Apakah ibu benar pemilik sah dari rekening utama ini? Tanya manajer itu. Aku mengeluarkan kartu identitas pribadiku. Benar. Saya Dian Wisesa. Dan kartu yang dipegang suami saya itu memang kartu tambahan atas nama saya. Ada apa? Tadi bapak ini mencoba membayar tas senilai 180 juta, tapi kartunya terblokir dengan status stolen. Aku menutup mulutku dengan tangan, berakting sangat terkejut. 180 juta? Untuk tas ini. Aku menatap tas zamrud yang tergeletak di meja konter. Lalu aku melirik Fanya yang gemetar di sudut ruangan, berusaha menyembunyikan wajahnya. Mas, bukannya tadi pagi kamu bilang sedang pusing karena vendor semen di proyek jembatan menagih utang yang belum terbayar? Kenapa sekarang kamu malah di sini, membelikan tas mewah untuk staf administrasi kantormu? Suasana butik menjadi sangat hening. Rendra hanya bisa menunduk, keringat mengucur deras di pelipisnya. Fanya tampak ingin menghilang dari bumi. Maksudku, ini untuk hadiah kerja keras Fanya. Dian, Rendra mencoba membela diri dengan suara yang hampir habis. Aku tertawa. Tawa yang kecil namun sangat menusuk. Hadiah kerja keras? Mas, gaji bulanan Fanya saja tidak sampai 10 juta. Bagaimana mungkin kamu memberinya hadiah senilai hampir 20 kali lipat gajinya sementara perusahaan kita sedang dalam masa sulit? Apa kata papa jika tahu kamu menggunakan uang korporat untuk memanjakan stafmu secara berlebihan? Petugas keamanan masih memegang lengan Rendra. Manajer butik menyerahkan fisik kartu yang sudah terblokir itu kepadaku. Aku menerimanya, lalu mematahkannya menjadi 2 tepat di depan wajah Rendra. Maaf atas ketidaknyamanannya, Pak, ucapku pada manajer butik. Tolong batalkan transaksinya. Suami saya sepertinya sedang mengalami gangguan emosional hingga tidak sadar apa yang ia lakukan. Aku menatap Rendra dalam-dalam. Pulang sekarang, Mas. Gunakan taksi. Karena mobil yang kamu pakai tadi adalah aset kantor, dan aku baru saja mengirim instruksi kepada supir kantor untuk mengambilnya sekarang juga di parkiran. Rendra terbelalak. Dian, kamu tidak bisa melakukan ini di depan umum. Aku baru saja melakukannya, Mas. Dan Fanya, aku menoleh pada wanita itu yang kini sudah menangis sesenggukan. Besok pagi, jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di kantorku. Surat pemecatanmu akan dikirim lewat kurir malam ini. Oh,
Dan tas itu? Aku melirik tas hijau di meja. Jangan pernah bermimpi menyentuhnya lagi. Tas itu hanya untuk wanita yang punya kelas, bukan untuk pencuri yang tidak tahu malu. Aku berbalik dan berjalan keluar butik dengan kepala tegak. Di belakangku, aku bisa mendengar Rendra mencoba mengejarku sambil memanggil-manggil namaku, tapi petugas keamanan menahannya untuk proses pendataan kartu yang dilaporkan hilang. Pembalasan dendam ini baru saja dimulai, dan aku akan memastikan setiap detik berikutnya adalah neraka bagi mereka yang telah merusak kepercayaanku. Aku berjalan keluar dari mall dengan langkah yang mantap, tidak sekalipun aku menoleh ke belakang untuk melihat Rendra yang mungkin sedang mengemis pada petugas keamanan. Di dalam dadaku, rasa sesak itu masih ada, tapi tertutup rapat oleh beton kedinginan yang baru saja kubangun. Begitu sampai di mobilku, aku segera menghubungi Pak Broto kembali. Pak Broto, kumpulkan semua tim audit internal sekarang juga. Saya ingin setiap sen yang dikeluarkan Rendra selama 6 bulan terakhir diperiksa. Jangan lewatkan satu struk pun, bahkan biaya makan siangnya. Perintahku sambil menyalakan mesin mobil. Baik, Bu Dian. Tapi, apakah terjadi sesuatu dengan Pak Rendra? Suara Pak Broto terdengar gemetar. Pak Rendra sedang cuti panjang, Pak Broto. Dan pastikan mulai detik ini, aksesnya ke server kantor dan rekening operasional dicabut total. Jika ada yang bertanya, katakan ini perintah langsung dari pemegang saham mayoritas. Aku menutup telepon. Aku tidak langsung pulang ke rumah kami. Rumah itu terlalu banyak menyimpan kenangan palsu. Aku memacu mobilku menuju kantor pusat Wisesa Group. Aku butuh bertemu dengan Papa. 30 menit kemudian, aku duduk di ruangan kerja Papa yang megah di lantai paling atas. Papa menatapku dari balik kacamata bacanya. Wajahnya yang keras menunjukkan bahwa dia sudah mencium ada sesuatu yang tidak beres. Kamu terlihat berantakan, Dian. Meskipun pakaianmu rapi, matamu bicara lain, ucap Papa tenang sambil meletakkan cerutunya. Rendra berkhianat, Pak. Dia menggunakan dana korporat untuk membelikan tas mewah bagi selingkuhannya di depan mataku. Jawabku to the point. Aku tidak butuh basa-basi. Papa terdiam sejenak. Rahangnya mengeras. Pria itu, Papa sudah pernah bilang, arsitek berbakat belum tentu punya karakter yang kuat. Dia hanya memanfaatkan namamu untuk naik ke atas. Aku tahu, Pak, dan aku yang akan menurunkannya kembali ke bawah. Aku butuh izin Papa untuk mengambil alih seluruh proyek jembatan di Jawa Timur. Aku ingin Rendra tidak punya lagi panggung untuk pamer keahlian. Papa tersenyum tipis, senyum yang biasanya menandakan bahwa badai besar akan datang. Lakukan apa yang menurutmu perlu. Hancurkan dia, tapi jangan kotori tanganmu dengan cara yang ilegal. Gunakan sistem. Biarkan dia mati pelan-pelan dalam kemiskinan. Malam harinya, aku baru sampai di rumah. Lampu ruang tengah menyala remang-remang. Aku melihat Rendra duduk di sofa, pakaiannya kusut, rambutnya berantakan. Dia tampak seperti orang yang baru saja berjalan kaki berkilo-kilometer. Begitu melihatku masuk, dia langsung berdiri. Dian, tolong, dengarkan aku dulu. Itu semua hanya salah paham. Fanya yang memaksaku, dia mengancam akan membocorkan rahasia proyek jika aku tidak menemaninya. Rendra mulai meracau, mencoba menggunakan kebohongan lama yang sudah basi. Aku berjalan melewati dia seolah-olah dia adalah udara kosong. Aku menuangkan air putih di dapur, meminumnya dengan tenang. Dian, kamu dengar tidak? Aku mencintaimu. Fanya itu tidak ada artinya bagiku. Teriaknya lagi, kali ini dia mencoba memegang bahuku. Aku berbalik dengan cepat, menyiramkan sisa air di gelasku tepat ke wajahnya. Rendra tersentak, air menetes dari hidung dan dagunya. Cinta? Jangan mengotori kata itu dengan mulutmu yang menjijikkan. Rendra, suaraku sangat pelan, namun penuh dengan racun. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Kamu bahkan tidak punya cukup nyali untuk menjadi bajingan yang jujur.
Kamu tetap ingin uangku sambil menikmati tubuh wanita lain. Aku hilaf, Dian, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatanmu sudah habis di butik tadi, Mas. Malam ini, barang-barangmu sudah aku kemas. Kamu bisa pergi ke apartemen Fanya yang, oh, maaf, aku lupa. Apartemen itu juga atas nama perusahaanku, dan surat pengosongan unit sudah dikirim tadi sore. Jadi, mungkin kalian bisa menyewa kamar kos murah bersama. Rendra menatapku dengan mata melotot. Kamu gila? Kamu mau membuatku jadi gembel? Bukan aku yang membuatmu jadi gembel, Rendra. Kamu sendiri yang memilih jalan itu saat kamu menggesek kartu kreditku untuk wanita itu. Sekarang, keluar dari rumahku sebelum aku memanggil polisi untuk melaporkan penggelapan dana kantor yang kamu lakukan. Rendra terdiam. Dia tahu aku memegang semua bukti. Selama ini aku hanya diam bukan karena bodoh, tapi karena aku sedang mengumpulkan tali untuk menjerat lehernya sendiri. Dengan langkah gontai, Rendra mengambil koper yang sudah kusiapkan di dekat pintu. Dia menatapku sekali lagi, berharap ada setitik belas kasihan. Tapi dia hanya menemukan tatapan kosong dan dingin. Begitu pintu depan tertutup, aku terduduk di lantai. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Bukan karena aku merindukannya, tapi karena aku meratapi 7 tahun usiaku yang terbuang sia-sia untuk pria pecundang seperti dia. Namun, tangisanku tidak lama. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Besok adalah hari Senin. Besok adalah hari di mana aku akan mencabut seluruh lisensi dan reputasi Rendra di dunia arsitektur. Aku adalah Dian Wisesa, dan di dalam ceritaku, pengkhianat tidak akan pernah mendapatkan akhir yang bahagia. Malam berlalu dengan sangat lambat. Aku tidur di kamar utama yang kini terasa sangat luas dan bersih tanpa aroma vanila yang memuakan itu. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan segar yang aneh. Tidak ada lagi beban untuk berpura-pura menjadi istri yang tidak tahu apa-apa. Pukul 8 pagi, aku sudah berada di kantor. Suasana di lobi terasa sangat mencekam. Para staf menunduk saat aku lewat. Mereka pasti sudah mendengar kabar tentang drama di mall kemarin melalui grup WhatsApp kantor. Aku tidak peduli. Aku melangkah masuk ke ruangan Rendra, ruangan yang kini sudah aku segel. Di depannya, Fanya berdiri dengan mata sembab dan pakaian yang tidak lagi rapi. Dia mencoba mencegatku. Bu Dian, tolong saya mohon. Jangan pecat saya. Saya tidak punya siapa-siapa di kota ini. Semua ini salah Pak Rendra, dia yang merayu saya. Ratap Fanya sambil mencoba memegang ujung blazerku. Aku berhenti, menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Fanya, kamu punya tangan yang cukup lentur untuk memilih tas kulit buaya, tapi tidak punya otak yang cukup pintar untuk tahu kapan harus berhenti mencuri milik orang lain. Saya hilaf, Bu. Pak Rendra menjanjikan saya jabatan manajer jika saya mau melayaninya. Aku mendekatkan wajahku, berbisik tepat di telinganya. Kamu bukan hilaf, Fanya. Kamu hanya serakah. Dan orang serakah biasanya berakhir dengan tangan kosong. Satpam. 2 petugas keamanan segera menarik Fanya menjauh. Dia berteriak-teriak histeris, menyumpahiku dengan kata-kata kasar yang menunjukkan kelas aslinya. Aku hanya tersenyum tipis. Orang-orang seperti dia sangat mudah dibaca. Aku masuk ke dalam ruangan Rendra. Pak Broto sudah menunggu dengan setumpuk map merah. Ini hasilnya, Bu Dian. Selama 6 bulan terakhir, Pak Rendra mengalihkan dana dari proyek jembatan ke sebuah rekening perusahaan cangkang atas nama adik Fanya. Totalnya mencapai 3 miliar rupiah, lapor Pak Broto dengan suara bergetar. 3 miliar. Pantas saja vendor semen terus menagih. Rendra benar-benar sudah gila. Dia bukan hanya mengkhianati ranjangku, dia mengkhianati warisan ayahku. Siapkan semua bukti ini, Pak Broto. Kirim ke pengacara kita. Saya ingin laporan pidana atas penggelapan dalam jabatan segera diajukan ke kepolisian siang ini juga.
Jangan beri dia waktu untuk bernapas. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal masuk. Aku mengangkatnya. Dian, tolong. Fanya diusir dari kosnya, dan aku sekarang di pinggir jalan. Kami tidak punya uang bahkan untuk makan siang. Suara Rendra terdengar sangat hancur di seberang sana. Lalu, apa hubungannya denganku? Tanyaku datar. Aku suamimu, Dian. Kamu tidak bisa membiarkanku mati kelaparan. Kemarin kamu merasa menjadi laki-laki sejati karena membelikan tas mewah, kan? Sekarang gunakan kejantananmu itu untuk mencari makan. Oh, dan satu hal lagi, Rendra, polisi sedang menuju ke tempat persembunyianmu. Dana 3 miliar yang kamu curi dari proyek jembatan sudah terlacak. Telepon langsung kumatikan. Aku tidak ingin mendengar suaranya lagi. 1 jam kemudian, sebuah kejutan terjadi. Fanya mengirimkan sebuah email ke alamat pribadiku. Isinya adalah foto-foto rahasia dari sketsa desain proyek jembatan yang sedang berjalan. Dia mengancam akan membocorkan desain itu ke perusahaan kompetitor jika aku tidak memberinya uang, tutup mulut, sebesar 500 juta rupiah. Aku menatap layar laptopku dengan tatapan dingin. Wanita ini benar-benar tidak tahu siapa yang dia lawan. Dia pikir dia memegang kartu as, padahal dia hanya memegang tiket menuju penjara yang lebih cepat. Aku memanggil tim IT. Lacak IP pengirim email ini. Dan buatkan laporan tambahan tentang pencurian rahasia dagang dan pemerasan. Di saat yang sama, aku mendapat kabar bahwa Rendra mencoba menemui Papa di kantor pusat. Dia bersujud di kaki Papa, menangis meraung-raung meminta ampun. Namun, Papa hanya memanggil supir untuk menyeretnya keluar ke area parkir. Siang hari, aku memutuskan untuk menemui mereka berdua untuk terakhir kalinya sebelum polisi menjemput. Aku meminta asistenku untuk mengatur pertemuan di sebuah gudang tua milik perusahaan di pinggiran kota, tempat yang sunyi dan jauh dari sorotan kamera. Begitu aku sampai, aku melihat Rendra dan Fanya duduk di lantai gudang yang berdebu. Mereka tampak sangat menyedihkan. Tidak ada lagi arsitek hebat, tidak ada lagi wanita simpanan yang manja. Yang ada hanya 2 ekor tikus yang tertangkap basah. Dian, tolong cabut laporannya. Aku akan mengembalikan uangnya, aku janji. Rendra merayap mendekatiku. Mengembalikan pakai apa? Rendra? Ginjalmu? Bahkan itu pun tidak cukup untuk membayar kerusakan reputasi perusahaanku. Ucapku sambil berdiri tegak di depan mereka. Fanya menatapku dengan penuh benci. Kau wanita iblis, kau sengaja menjebak kami. Aku tidak menjebakmu, Fanya. Kamu sendiri yang melompat ke dalam lubang itu karena silau oleh kemilau tas hijau itu. Balasku sambil menatap tas zamrud yang kini tergeletak di samping Fanya. Tas yang ia bawa lari dari butik tapi kini tak ada harganya. Tiba-tiba, terdengar suara sirene polisi yang semakin mendekat. Wajah Rendra menjadi pucat pasi. Ia mencoba lari, tapi asistenku dan beberapa pengawal sudah menutup pintu gudang. Inilah akhir dari naskahmu, Rendra. Kamu ingin sukses tanpa aku? Sekarang kamu akan punya banyak waktu di dalam sel untuk merancang gedung-gedung dalam hayalanmu. Dan Fanya, terima kasih atas email pemerasanmu. Itu membuat hukumanmu menjadi 2 kali lipat lebih berat. Polisi merangsek masuk. Mereka memborgol Rendra dan Fanya di depanku. Rendra berteriak memanggil namaku, memohon belas kasihan, tapi aku hanya diam mematung dengan wajah tanpa ekspresi. Saat mereka digiring masuk ke mobil tahanan, aku mendekati jendela mobil. Aku menatap Rendra yang kini menangis tersedu-sedu. Ingat kata-kataku kemarin, Mas? Harga diri tidak bisa dibeli dengan kartu kredit orang lain. Dan pengkhianatan selalu memiliki harga yang sangat mahal. Mobil polisi itu melaju pergi, meninggalkan debu yang berterbangan di udara gudang yang pengap. Aku menarik napas panjang. Rasanya seperti ada beban ribuan ton yang terangkat dari pundakku. Namun, perang ini belum benar-benar selesai.
Aku tahu kompetitor kita pasti akan mencoba memanfaatkan situasi ini. Aku harus segera kembali ke kantor untuk menyelamatkan proyek jembatan yang sempat terbengkalai. Aku adalah Dian Wisesa. Aku mungkin kehilangan seorang suami, tapi aku mendapatkan kembali kekuasaanku yang sesungguhnya. 6 bulan telah berlalu sejak badai di gudang tua itu. Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi oleh kilatan lampu kamera wartawan. Kasus, arsitek penggelap dana istri, telah menjadi tajuk utama di semua media sosial. Aku, Dian Wisesa, duduk di barisan depan ruang sidang dengan setelan blazer putih yang melambangkan kebersihan dan kemurnian posisiku. Di kursi pesakitan, Rendra tampak hancur. Tidak ada lagi sisa-sisa pria flamboyan yang dulu dipuja-puja. Rambutnya dicukur pendek, kulitnya kusam, dan ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye yang sangat kontras dengan kemewahan yang dulu ia banggakan. Di sebelahnya, Fanya duduk meringkuk, menutupi wajahnya dengan masker dan rambut yang berantakan. Hakim ketua mengetuk palu dengan keras. Menyatakan terdakwa 1, Rendra Prasetya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Aku melihat bahu Rendra runtuh. Ia terisak tanpa suara. Dan menyatakan terdakwa 2, Fanya Alisha, terbukti bersalah melakukan permufakatan jahat dan pemerasan. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun. Fanya menjerit histeris. Ia mencoba meraih kaki Rendra, tapi Rendra justru menepisnya dengan kasar. Di ambang kehancuran, cinta yang mereka agung-agungkan di butik tas itu berubah menjadi racun yang saling mematikan. Setelah sidang ditutup, aku berjalan keluar melewati lorong pengadilan. Petugas kejaksaan sedang menggiring mereka menuju mobil tahanan. Langkahku terhenti tepat di depan Rendra. "Dian," bisik Rendra dengan suara parau. "Tolong, ajukan banding untukku. Aku tidak akan selamat di dalam sana." Aku menatapnya datar, seolah melihat serangga kecil yang mengganggu. "Banding? Mas, aku justru baru saja membeli seluruh aset rumah orang tuamu yang kamu jaminkan secara ilegal. Mulai besok, mereka harus pindah ke kontrakan kecil. Kamu tidak hanya menghancurkan hidupmu, kamu menghancurkan keluargamu." Rendra melotot, napasnya tersengal. Kamu iblis, Dian." "Aku bukan iblis, Rendra. Aku hanyalah cermin dari perbuatanmu. Kamu yang memulai naskah ini, aku hanya memastikan endingnya sesuai dengan keadilan." Aku berbalik tanpa menunggu jawabannya. Aku melangkah menuju mobil SUV hitamku yang sudah menunggu di lobi. Di sana, Papa sudah menunggu dengan senyum bangga. "Proyek jembatan itu selesai pagi ini, Dian. Investor sangat puas. Kamu telah membuktikan bahwa tanpa parasit itu, perusahaan kita justru melesat lebih jauh," ucap Papa sambil menepuk pundakku. Aku tersenyum lepas. Senyum yang tidak lagi dibebani oleh pengkhianatan. "Terima kasih, Pak. Aku sudah belajar bahwa investasi terbaik bukan pada orang lain, tapi pada kekuatan diri sendiri." Sore harinya, aku duduk di balkon apartemen pribadiku yang baru, menghadap kerlip lampu kota Jakarta. Di atas meja, terdapat sebuah kotak perhiasan kecil. Aku membukanya, mengeluarkan sebuah cincin berlian, bukan pemberian pria, tapi hasil keringatku sendiri. Aku mengambil tas kulit buaya berwarna zamrud yang dulu hampir dibeli Rendra untuk Fanya. Tas itu kini ada di tanganku, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai barang bukti yang sudah aku tebus dari kepolisian hanya untuk satu tujuan. Aku berjalan menuju tempat sampah besar di bawah gedung. Dengan gerakan anggun, aku melemparkan tas seharga ratusan juta itu ke dalam tumpukan sampah. Tas yang indah, tapi pemakainya membuatnya terlihat murah. Dan aku tidak butuh sampah untuk merasa mewah, gumamku. Aku kembali ke dalam, menyalakan laptop, dan memposting sebuah kutipan di akun media sosial perusahaanku. Konten adalah raja,
Tapi kejujuran adalah mahkotanya. Jangan pernah mencoba mencuri tahta yang tidak pernah kamu bangun. Postingan itu meledak. Ribuan dukungan mengalir. Aku bukan lagi sekadar istri arsitek. Aku adalah Dian Wisesa, raja konten yang sesungguhnya, penguasa atas hidupku sendiri yang takkan pernah bisa digoyahkan oleh pengkhianat manapun. Malam ini, Jakarta terasa sangat damai. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku tidur dengan nyenyak, tahu bahwa keadilan telah ditegakkan seadil-adilnya.